balik lagi fokus aja sama tujuan kamu, dan apapun yang orang-orang ngomongin soal kamu segala macam, meskipun nanti pada akhirnya ketemu haters, ya udah gitu, antara kamu lihat apakah ini feedback yang membangun, kalau membangun ya biarkan. Nah, ini kita sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan juga dari IC Heroes, bisa taruh di question box sambil dipikir mau apa. Tadi kan dari Civiki ada kasih banyak saran ya, soal harus tahu target market. Nah, kebetulan nih dari Idea Cloud akan mengadakan inkubator di bulan Februari, tapi waiting listnya udah mulai buka dari sekarang. Jadi bisa langsung buka, sudah dipin juga untuk komennya. Inkubatornya itu nanti akan berjalan selama 3 bulan, semuanya itu virtual. Dan nanti akan mendapatkan pelatihan-pelatihan dari 6 pilar bisnis. Terus juga ada sesi diskusi dengan mentor-mentor luar biasa. Ada Pak Hermanto Tanoko, ada Coach Robi Cipta Jaya, Ko Denny Santoso, dan juga Bu Belinda Tanoko. Pasti udah pada tahu nih, apalagi pebisnis-pebisnis di sini udah pada tahu lah ya, siapa ini mentor-mentor luar biasanya. Jadi boleh dicek di linknya sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan ya, Ci ya. Ini udah Oke. mulai yang di komen juga nih pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih, Ci. Ada yang nanya, solusinya gimana kalau misalnya nggak pro ngedit tapi pengen dapat followers dari konten? Karena kan kita suka mikir ya kalau bikin konten Instagram, waduh harus estetik nih ngeditnya. Ini menurut Ci, Oke, jadi kalau nggak bisa ngedit tapi pengen dapetin followers gitu ya dari bikin konten gitu ya. betul. Oke, oke. Jadi kalau misalnya menurut aku pribadi ya, makin ke sini tuh justru orang-orang tuh apa ya? Kalau misalnya teman-teman perhatiin, sebenarnya ini juga terjadi gitu lah di dunia agency gitu loh. Dimana kita merhatiin mungkin kalau kita flashback ke 2 tahun lalu, fit yang estetik segala macem itu kayak benar-benar requirement nomor satu banget kayak gitu. Tapi makin ke sini kalau teman-teman perhatiin, dari polanya orang-orang aja, kenapa gini? Kenapa TikTok bisa naik banget, kenceng banget platformnya coba? Padahal TikTok kalau kita perhatiin isi videonya tuh bener-bener, oh my, kayak apa adanya banget gitu, boro-boro estetik gitu loh. Ya teman-teman tahu lah ya isi video TikTok kayak gimana. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena makin ke sini kita lihat polanya, orang tuh lebih memperhatikan konten yang justru apa adanya, konten yang lebih ke arah memfokuskan ke isinya, bukan ke estetikanya atau desainnya. Desain memang itu tetap membantu ya, balik lagi kalau misalnya kamu jualan perhiasan tapi desain kamu kurang estetik kan pastinya juga pengaruh. Cuman kembali lagi, jangan sampai karena demi desain, demi estetika, kamu jadi lupa sama esensi utamanya, yaitu isi konten gitu. Jadi contoh, aku sering banget kan ngelihat feeds yang kayak demi estetik gitu, warna backgroundnya pink muda, terus warna tulisannya pink gitu, kayak susah banget bacanya gitu loh. Jadi akhirnya kan isi kontennya meskipun bagus, akhirnya orang nge-skip gitu. Jadi itu contoh menurut aku yang dimana dia utamain desain ketimbang isi konten, padahal isi konten itu nomor satu. Jadi menurut aku kalau emang kamu belum bisa desain, belum terlalu jago, it's okay gitu, yang penting coba fokus ke isi kontennya dulu, baru setelah itu untuk soal desain bisa belajar dari hal-hal yang simple, kayak misalnya contoh bisa mulai dari teks, bahkan kayak Twitter post aja kamu bisa mulai dari situ misalnya, atau mungkin kayak bisa sering ikutin tutorial. Aku pribadi salah satu member juga ya di kelas aku, namanya Mas Syamas Fitri. Aku sering banget ikutin tips-tips dari dia, karena dia ngajarin buat teman-teman bisa desain di Canva gitu dengan sangat mudah. Pokoknya Canva itu gampang banget, pemula. Aku tuh background, aku nggak ada background desain teman-teman, benar-benar nggak ada. Aku kalau di prakarya adanya aku dapat nilai KKM, di bawah rata-rata lah intinya kayak gitu. Dan aku bisa gitu loh tetap bikin konten. Kenapa? Karena menurut aku tadi isi konten nomor satu, dan desain itu bisa akan improve seiring kita jalan kayak gitu. Jadi saran dari aku gitu sih. Wah, thank you banget nih. Ini jangan takut ya, jadi IC Heroes yang merasa, aduh belum bisa desain, belum bisa estetik desainnya. Ternyata desain itu bukan jadi skill nomor satu kok kalau pengen dapetin followers di Betul, Instagram. betul. Justru itu tadi ya bisa bikin konten yang relevan, yang menarik buat audiens jauh lebih penting. Wah ini kita say hi dulu nih ke Kodeni Santoso, ada Oh yang iya, bilang ada kode nih. Halo kok. dia cloud. Sama-sama kok. Oke. Oke, kita lanjut lagi nih. Civiki ini ada pertanyaan menarik banget nih kalau menurut saya Mm-mm. nih. Jadi ada yang nanya, pas awal-awal Cici bangun konten, ada rasa takut untuk dijudge nggak? Karena takutnya kan banyak yang ngejudge atau mungkin banyak yang lebih baik. Ini mungkin salah satu ini ya. Kebalikannya kan kalau viral kan kadang kita suka takut ya kontennya agak salah arah atau gimana. Ini dari Betul, Cici betul.
Atau cara antisipasinya gimana sih? Oke, oke. Aku rasa ini gini, kalau misalnya takut dijudge segala macam, gini sih menurut aku tuh semua orang dalam memulai segala sesuatu sih, nggak cuman bikin konten doang, pasti akan ada rasa takutnya itu. Dan itu emang sesuatu yang wajar gitu. Karena kan kita mau mencoba sesuatu yang di luar zona nyaman. Jadi wajar kalau kamu sekarang merasa takut dijudge, takut di apa segala macam. Cuman gini, yang pertama itu adalah seringkali apa yang kita pikirkan di otak kita itu lebih menyeramkan dibanding aslinya. Padahal saat kamu bikin konten, saat kamu posting nggak ada apapun gitu loh, malah orang-orang support kamu gitu. Jadi menurut aku itu yang pertama, itu harus ditanamin dulu karena jangan sampai karena kita mau grow, kita mau bertumbuh, kita keluar dari zona nyaman dan itu bikin kita nggak nyaman gitu lah ya, bikin kita nggak enak, akhirnya kita merasa kayak ayo udah nggak usah grow gitu loh. Padahal ya memang wajar gitu loh apa yang kamu rasakan dan nggak semenyeramkan aslinya jujur, karena aku juga pas awal-awal pernah gitu kayak orang-orang bakal ini nggak ya atau itu nggak ya, enggak, ternyata kayak biasa aja gitu loh orang-orang. Terus yang kedua itu adalah aku selalu terapin, mungkin ini kedengarannya klise, tapi dalam setiap kali bikin konten atau bikin apapun, aku juga selalu bilang ke member-memberku di Sika, di akademiku, atau di followersku, dimanapun, meskipun udah mungkin orang-orang udah bosen dengernya atau apa, tapi menurut aku ini tetap yang paling penting, yaitu adalah punya tujuan jelas gitu. Karena kenapa punya tujuan jelas inilah yang akan menghilangkan semua ketidakkonsistenan, tadi takut dijudge dan segala macam. Gini, karena gini, aku waktu itu mikir kalau misalnya aku bikin konten dan akhirnya dari sini aku bisa impact lebih banyak orang, aku bisa misalnya bikin orang tua aku bangga, aku bisa bangun bisnis dan sebagainya, karena aku punya tujuan yang lebih besar dibanding rasa takutnya aku, akhirnya rasa takutnya itu udah menghilang gitu loh, kayak udah nggak signifikan lagi. Contohnya kalau kayak teman-teman nonton film-film superhero gitu ya, kalau teman-teman perhatiin gitu ya, apa yang membuat mereka hasil gitu loh, kenapa dulunya cupu gitu, cupu, mungkin mereka belum sadar potensialnya, kenapa mereka tiba-tiba bisa boom gitu di akhir dan akhirnya jadi powerful, kenapa? Karena mereka punya tujuannya, entah itu menyelamatkan orang yang disayangin dia, menyelamatkan dunia dan sebagainya, karena dia punya tujuan yang lebih besar menurut aku, karena itulah dia bisa tiba-tiba semua rasa takutnya hilang, kayak gitu. Jadi menurut aku itu yang kedua. Dan ketiga, balik lagi fokus aja sama tujuan kamu dan apapun yang orang-orang ngomongin soal kamu segala macam, meskipun nanti pada akhirnya ketemu haters, ya udah gitu, antara kamu lihat apakah ini feedback yang membangun, kalau membangun ya biarkan gitu. Karena menurut aku apa yang kita fokuskan tuh apa yang kita tarik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita fokus ke orang-orang yang support sama kita, ya berarti itu yang akan kita tarik. Kalau kita fokus sama orang-orang yang nge-hate sama kita, ya berarti haters terus yang kita tarik kayak gitu. Dan ya kita nggak bisa senengin semua orang, pasti ada aja orang yang nyibir segala macam, and that's okay gitu. Karena kita berusaha ngomong ke semua orang, nggak tentu semua orang punya otak sama kayak kita, bisa jadi beda opini dan segala macam, and that's okay kayak gitu. Yang penting kamu fokus aja sama orang yang dukung jualan kamu, sama orang yang beli, sama customer kamu, sama follower yang suka sama kamu gitu. Itu sih. Semoga membantu. Wah, mantap. Emang kadang tuh semuanya di pikiran kita aja, Ci, ya. Tergantung kita tuh pengen fokusnya kemana, gitu. Betul. Kita ke positif, ya bisa attack-nya Benar-benar. juga. Oke, tadi teman-teman udah ini ya, disampaikan juga sama Ci Vicky nih, kalau mau join, pengen tahu lebih lanjut, boleh banget. Udah Yes, ada kok. yes. Dan pengen dibimbing lebih lanjut, silakan langsung join aja ke situ. Oke. Oke. Oke, kalau gitu, karena udah aman, kita lanjut lagi ya, Ci, ya. Maaf banget tadi sempat ada It's hilang okay, it's sebentar. okay. Oke, oke. Nah, ini paling untuk terakhirnya ya, Ci. Tadi kan kita udah ngebahas nih di awal soal awareness, soal ningkatin followers juga, terus tadi soal buyer journey juga udah. Kita ngebahas soal yang akhir banget nih, pucuknya nih, Ci, conversion. Nah, dari Ci Vicky nih, ada nggak saran-saran untuk bisa pakai Instagram yang ujungnya ke conversion? Misalnya, katakanlah udah sering konten juga gitu, gimana caranya biar dapat nih, biar bener-bener bisa convert sampai ke sales. Apalagi ini banyak tadi pas kita survei banyak akun penjual ya ternyata ya, Ci, di sini. Iya, iya, betul, Iya, betul. oke, boleh nih, Oke, pasti banyak yang pengen tahu. oke, oke. Jadi menurut aku untuk bisa convert ke sales ya,
kalau misalnya sekarang kan kita kan gini, kalau misalnya strateginya di sosial media itu begini, kalau di marketplace kan memang kita tuh orang pas masuk marketplace otaknya kan udah mikir aku mau beli barang kayak gitu ya. Betul. Kalau orang ke sosial media meskipun sekarang udah ada Instagram Shop ya, tapi tetap orang dalam otaknya itu benaknya itu mikirnya adalah aku mau mendapatkan informasi baru, aku mau dihibur, aku mau interaksi sama temanku, betul ya? Nah, karena itulah strateginya pasti beda sama di marketplace. Di mana di sosial media, fokus utama kita itu adalah, karena namanya sosial media, itu adalah gimana kita bangun hubungan sama followers, itu bangun hubungan sama followers kita, naikin followers, kumpulin followers dulu, lalu bangun hubungan, dan akhirnya setelah mereka udah percaya sama kita, barulah mereka jadi klien atau customer kita. Jadi menurut aku yang pertama yang harus dilakukan itu adalah tadi perhatikan kira-kira buyer's journey ya. Buyer's journey itu followers kita tuh ada dalam tahapan mana kayak gitu. Kalau mereka memang tadi contohnya semakin kompleks produk kamu, semakin butuh edukasi, biasanya semakin panjang juga tahapannya. Kalau seandainya memang produknya kamu tuh butuh edukasi banget, kayak contohnya kemarin tuh aku ada salah satu member dia tuh jual kayak serum tanaman. Nah, itu produknya kan butuh edukasi tuh. Ada juga yang skincare, nah itu kan produknya butuh edukasi. Mungkin orang-orang bahkan ada yang belum sadar pentingnya apa. Nah, berarti tadi bisa teman-teman by the way kalau ada yang miss nanti boleh di replay, kita di save juga kan ya replaynya. Itu berarti bisa dari yang nyadarin dulu orangnya, terus bangun rasa percaya tadi ya, content aware, sampai akhirnya mereka beli. Atau contohnya kalau misalnya tadi ada yang produknya fashion ya, t-shirt biasa atau mungkin snack biasa, itu kan orang nggak harus disadarin lagi ya, kayak orang kan udah tahu harus makan, orang harus tahu harus penampilannya bagus ya, berarti kita fokus ke konten yang konten yang aware, yang bangun rasa percaya tadi, dari edukasi, interaktif, sharing story kita segala macam tadi sempat aku mention, sampai akhirnya dia itu convert jadi pembeli kayak gitu. Jadi pertama perhatiin itu dulu, terus yang kedua itu adalah menurut aku ukur semuanya kayak gitu. Contoh gini, kayak kita nggak bisa berharap kita nggak bisa berharap misalnya 100 orang yang lihat, lalu kita berharap 100 orang itu semuanya beli. Enggak kan, kayak gitu. Kayak kita juga harus track, menurut aku, data, meskipun kadang-kadang orang kayak merasa kayak, males ngukur angka atau apa. Cuman tetap menurut aku penting buat ngukur angka untuk kita bandingin sama diri kita sendiri ya, bukan buat lirik-lirik sebelah gitu. Jadi contohnya gini, misalnya setelah kita ukur, kita tuh butuh misalnya 10.000 orang yang view, kurang lebih, baru misalnya 100 dari mereka misalnya ya, 100 dari mereka follow, dan dari follow baru misalnya mungkin aku bisa arahin kayak 10 lah dari mereka untuk akhirnya sign up atau join ke website atau beli. Nah, berarti kalau misalnya di sini aku misalnya pengen dapat 20 pembeli, berarti kan aku harus ningkatin tuh jumlah reach aku nggak bisa cuma 10.000 doang mentoknya, aku harus perbanyak. Jadi menurut aku seperti itu, kayak semuanya di track, ada datanya kayak gitu. Dan paling penting yang ketiga sih, tadi yang pertama buyer's journey, fokus ke marketnya, dua track datanya, dan yang ketiga itu adalah kalau untuk ngomongin sosial media tadi, jangan lupa untuk selalu, intinya tuh menurut aku ya, yang paling bakal maju itu bukan yang maju duluan, bukan juga yang kayak, kan kadang-kadang kan kita suka minder kayak, produk kita ada yang mau ngelirik nggak ya, orang dia aja udah lebih besar, dia aja udah ada yang lebih keren dan sebagainya. Nggak, menurut aku tuh yang bakal maju dan yang akan selalu bakal terus maju gitu ya, bisnis atau jualannya, itu adalah yang paling ngerti sama market dan yang paling ngikutin perkembangan market. Jadi jangan bosan-bosan untuk kenalin marketnya teman-teman lebih dalam, karena kita nggak pernah tahu gitu loh, minatnya orang seminggu ini sama seminggu ke depan atau bahkan sebulan ke depan itu bisa jadi berubah. Jadi kita harus sering-sering ikutin. Memang kita sendiri juga suka gitu loh dibilang kita, contohnya fashion, kayak kita sering-sering ikutin orang tuh sekarang butuhnya kayak gimana, orang-orang tuh sekarang ikutin seperti apa, atau bahkan sesimpel kayak kita nanya aja sekitar kita, orang-orang yang sesuai target market, sering-sering nanyain mereka. Menurut aku yang paling bakal maju bisnis atau jualannya itu adalah yang buka telinganya tuh lebar-lebar untuk dengerin market itu sekarang maunya kayak gimana. Itu sih menurut aku. Jadi ya kalau di compile tadi pertama buyer's journey, kalau teman-teman belum tahu tadi bisa replay, itu super daging kalau kata salah satu tadi ada yang join bilang daging banget. Terus yang kedua itu adalah tadi ukur semua datanya supaya kita juga nggak merasa kayak, lah kok aku cuma dapat segini bayarnya, bisa jadi masalahnya adalah kita kurang datengin traffic, kurang datengin orang. Dan yang ketiga tadi, buka telinga lebar-lebar, selalu dengerin market itu maunya apa. Itu sih dari aku, dan pastinya
Aku selalu percaya yang ngambil aksi itu akan selalu maju duluan dibanding yang cuman dengerin teori, apalagi jadi takut karena punya asumsi gitu. Jadi menurut aku teman-teman di sini yang paling penting terus praktek terus, testing, coba-coba terus. Karena menurut aku nggak bisa tuh kayak kita contohnya selama ini kita selalu posting tipe konten jualan, terus kita berharap kita dapat hasil yang sama dengan melakukan perlakuan yang sama. Itu kan sama, itu kan kayak gila gitu ya. Jadi ya berarti saatnya kita juga harus sering-sering testing, harus sering-sering dengerin market dan sebagainya, dan pastinya semangat kontennya. Oke, jadi itu aja dari aku, dan thank you buat Idea Cloud, thank you juga buat Kak Ica kesempatannya, thank you buat teman-teman. Semoga semangat ya kontennya ya. Thank you banget ya, Ci. Semoga semangat juga dan teman-teman di Semoga sini aku juga nggak kecepetan ngomongnya. enggak replay juga ya, Ci, ya. Pasti pada nge-replay lah. Pengen dapetin info-info daging lagi. Thank you banget ya, Ci Vicky.